warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki yang tiada tara. Semoga tidak lupa pula kita berikan junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dinal Eka Pertiwi SEMAK, NIDN 0208059101. Saya salah satu dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi, kewajiban saya dalam melaksanakan tugas yaitu adalah tridharma perguruan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu LPS pembelajaran di mata kuliah seminar akuntansi. Baik, di sini mata kuliah seminar akuntansi ini memiliki kode mata kuliah MKWP 020226. MK ini memiliki bobot 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 6. Di dalam mata kuliah seminar akuntansi ada beberapa deskripsi mata kuliah yang harus diketahui oleh mahasiswa maupun dosen. Yang pertama, dalam mata kuliah seminar akuntansi ini harus dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan kasus-kasus akuntansi yang kompleks. Selain itu, mahasiswa juga dibimbing untuk mengembangkan keterampilan yang analitis, kemudian kreatif dan inovatif di dalam menyelesaikan masalah akuntansi. Selanjutnya, di dalam mata kuliah seminar akuntansi ini ada beberapa kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus akuntansi yang kompleks. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah akuntansi. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip akuntansi dalam konteks bisnis yang nyata. Setelah itu, mahasiswa mampu memetakan dan menggambarkan perkembangan topik-topik terkini dalam jurnal penelitian. Itu tadi beberapa kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran seminar akuntansi. Adapun materi pembelajaran ini di dalam mata kuliah seminar akuntansi ini, yang pertama, di dalam seminar akuntansi dikenalkan beberapa konsep dan prinsip akuntansi. Yang kedua, ada analisis kasus akuntansi. Kemudian ada pengenalan tentang standar akuntansi dan bagaimana pengambilan keputusan. Yang keempat, etika akuntansi dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, proyek analisis kasus akuntansi. Yang keenam, presentasi hasil proyek, kemudian diskusi dan umpan balik, serta penutup dan evaluasi. Itu beberapa materi pembelajaran di dalam mata kuliah seminar akuntansi. Nah, selanjutnya di dalam mata kuliah seminar akuntansi ini saya memberikan beberapa model pembelajaran ya. Di sini model pembelajaran seminar akuntansi, yang pertama saya menggunakan model pembelajaran case method, dan yang kedua saya menggunakan model PJBL, di mana PJBL di sini project based learning. Nah, di dalam case method seminar akuntansi ini salah satu model pembelajarannya, kita harus bagaimana cara kita mengenalkan kepada mahasiswa berbagai jenis kasus terkait dengan mata kuliah seminar akuntansi. Kemudian analisis kasus, identifikasi masalah, dan diskusi kasus. Itu untuk di dalam model pembelajaran case method. Nah, selanjutnya selain case method, model pembelajaran yang saya lakukan terhadap mahasiswa yaitu PJBL atau project based learning. Nah, di dalam project based learning ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki luaran di mana mereka nanti akan mengidentifikasi sebuah topik, kemudian mendiskusikan bagaimana metode dalam mengidentifikasi topik, kemudian penyusunan proposal,
pengumpulan data, analisis kelompok, diskusi hasil. Kemudian setelah diskusi hasil, mahasiswa diharapkan mampu menyusun sebuah laporan yang akan dijadikan sebagai hasil dari project based learning ini. Nah, setelah menghasilkan sebuah laporan, mahasiswa mampu mempresentasikan dan memberikan atau mendapatkan umpan balik dari hasil dari project based learning ini. Nah, itu tadi model pembelajaran yang akan dilakukan dalam mata kuliah seminar akuntansi. Selanjutnya, saya memiliki beberapa strategi dalam pembelajaran pada mata kuliah seminar akuntansi ini. Nah, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran aktif, di mana saya sebagai dosen mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Selain itu, dikarenakan model pembelajaran pada mata kuliah seminar akuntansi ini menggunakan case method dan PJBL, artinya mahasiswa harus turun langsung dalam mengidentifikasi masalah-masalah terkait mata kuliah seminar akuntansi ini. Nah, ada beberapa sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah seminar akuntansi ini. Nah, penilaian mata kuliah ini di dalam mata kuliah seminar akuntansi ini bersumber dari hasil proyek, tugas mandiri mahasiswa, UTS, dan UAS. Nah, untuk pembagiannya ada beberapa presentasi yang harus dibagi dalam beberapa sistem penilaian ini. Hasil proyek, di mana hasil proyek ini penilaian portofolio dan presentasi hasil project based learning yang tadinya sebagai salah satu proyek dalam proses pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, poin dari hasil proyek ini memiliki 60% poin penilaian, kemudian tugas mandiri itu 10%, UTS itu 15%, dan UAS 15%. Nah, demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah seminar akuntansi. Untuk selanjutnya berikut rekaman video perkuliahan mata kuliah seminar akuntansi pada mahasiswa semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah, hari ini di pertemuan ke-12 mata kuliah seminar akuntansi ya, kita akan membahas tentang isu-isu penelitian akuntansi ya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang apa saja bidang dari riset dari akuntansi itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan mengulas kembali, akan melihat apakah atau mereview kalian sendiri untuk mengingat kembali materi kita di minggu yang lalu ya. Baik, sebelumnya Ibu tanya ya sama Elta ya. Mana Elta? Saya Ya. Elta, coba jelaskan, minggu lalu kita sudah berbicara tentang riset ya. Riset yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, coba jelaskan bidang apa saja yang bisa dijadikan sebagai isu dalam riset akuntansi. Baik Bu, yang saya ingat itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang akuntansi keuangan, yang kedua itu ada akuntansi manajemen, sektor publik, perpajakan sama audit. Nah, di sini jadi semua topik yang itu bisa dijadikan untuk sebagai isu riset akuntansi. Baik, tadi ya sudah diingatkan kembali oleh temannya bahwa banyak bidang di dalam melihat riset akuntansi itu sendiri. Jadi di dalam kita menentukan topik atau fenomena penelitian, artinya kita harus melihat adanya kasus-kasus dalam riset akuntansi. Bahwasanya riset akuntansi ini banyak berbagai bidang. Tadi ada beberapa yang sudah dicontohkan oleh temannya, ada akuntansi keuangan,
keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, perpajakan, auditing. Selain itu ada sistem informasi akuntansi, ada akuntansi keperilakuan dan sebagainya. Nah, jadi untuk pertemuan di hari ini kita masuk ke dalam isu penelitian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, baik. Di sini lihat ada beberapa materi di atas. Yang pertama, di dalam isu riset akuntansi keuangan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi arah riset akuntansi. Ya. Yang pertama dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Bahwasanya ketika kita menentukan arah riset ini, kita harus melihat faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya apa? Yang pertama, ya, yang pertama di sana kita melihat jurnal-jurnal yang tersedia. Ya. Jurnal apa? Kalau di dalam akuntansi keuangan, artinya jurnal di sini adalah jurnal riset ilmiah yang berkaitan dengan akuntansi keuangan. Nah, selain dari jurnal, selain dari artikel, kita bisa melihat dari simposium atau seminar, ya, seminar yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti atau penulis, ya, itu kalau dari sisi faktor internal, ya. Kemudian faktor eksternal, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dipengaruhi oleh yang pertama ada disiplin ilmu, ya. Karena di minggu lalu kita pernah membahas bahwa ada beberapa bahwasanya akuntansi itu berkaitan dengan berbagai bidang. Tadi ada manajemennya, ada keperilakuan, ada sektor publik dan ada perpajakan, ya. Nah, jadi kenapa faktor eksternalnya ini pengaruh dari disiplin ilmu, ya. Nah, di sini salah satunya adalah ilmu finansial. Yang kedua ada psikologi, matematika, ekonomi metrik dan statistik, ya. Nah, di sini kenapa faktor eksternal, ya, dikatakan ada pengaruh dari faktor eksternal ini, salah satunya adalah ilmu psikologi. Di dalam akuntansi ada yang namanya akuntansi keperilakuan, behavior, ya. Kalau di dalam akuntansi ini ada ilmu keperilakuan, artinya kalau kita mencari jurnal atau artikel, kita berkaitan dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan, ya. Yang seperti apa? Misalnya etika di dalam perusahaan, ya. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu matematika, mungkin ya ada arahnya ke dalam matematika, ya, yang berkaitan dengan akuntansi. Kemudian disiplin ilmu ekonometrik, ya, dan statistik. Nah, di dalam penelitian tidak jauh pasti ada yang namanya ilmu statistik. Dan nanti ada pengujian yang dilakukan oleh si penulis atau yang melakukan penelitian, ya. Nah, kemudian di sini, ya, selain dari faktor eksternal dan internal, dan di dalam akuntansi keuangan ada isu yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. Nah, di mana kita lihat bahwa di dalam isu akuntansi manajemennya itu salah satu contohnya kita mau melihat manajemen laba, misalnya manajemen laba di dalam suatu perusahaan. Jadi di sini isu bagaimana manajer berperilaku, ya, berperilaku secara oportunistik, ya. Kemudian bagaimana dia menggantungkan dirinya dalam menggunakan metode akuntansi untuk meningkatkan kekayaan, dan bagaimana dia menggantungkan dirinya dalam menggunakan metode akuntansi untuk meningkatkan kekayaan. Ini berkaitan dengan akuntansi manajemen. Kalau di dalam akuntansi keuangan dia berkaitan dengan finansial, ya. Tetapi kalau di dalam akuntansi manajemen dia berkaitan dengan
perilaku manajernya, perilaku manajemen dalam perusahaan itu bagaimana cara mereka untuk meningkatkan kekayaan perusahaan. Nah, kemudian kenapa dikatakan bagaimana cara manajer itu untuk meningkatkan kekayaan perusahaan? Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan manajemen laba. Nah, banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan manajemen laba. Dilihat misalnya pengaruh kinerja keuangan terhadap manajemen laba itu berkaitan dengan akuntansi manajemen. Bisa dilihat untuk isu-isu akuntansi manajemen. Ya. Baik, mungkin itu saja ya materi kita pada siang hari ini ya. Dimana materi ini mungkin siapa tahu ada dari adik-adik sekalian yang ingin dipertanyakan mungkin atau belum jelas dari materi yang sudah disampaikan. Baik, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Baik, silakan kepada Nadia. Baik Bu, izin bertanya, ya. Apakah ada referensi jurnal untuk kita akses dalam mencari referensi? Baik, ya, Nadia bertanya referensi terkait dengan referensi untuk kita cari jurnal apa agar kita bisa menemukan bagaimana sih penelitian kita ini bisa didukung oleh artikel atau penelitian sebelumnya. Jadi banyak sekali referensi jurnal ya. Nah, di sini referensi jurnal itu sendiri ya, kalau di dalam baik itu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen ya, kita bisa mengakses ya, akses Journal of Accounting Research ya, atau yang kita kenal sebagai JAR ya, dimana kalau di jurnal JAR ini biasanya banyak sekali jurnal-jurnal yang berkaitan dengan akuntansi keuangan. Nah, terus ada jurnal Accounting and Economics ya, di mana jurnal ini juga memberikan topik-topik penelitian. Selain itu ya, kita sendiri mahasiswa sekalian, adik-adik sekalian bisa mengakses jurnal itu, akses jurnal Sinta ya, maupun jurnal Scopus. Jadi kita buka website Scopus atau Sinta, kemudian kita buka Google Scholar ya, Google Scholar, kita cari di dalam Google Scholar itu banyak sekali topik-topik penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti ya. Baik, mungkin itu saja ya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya, saya akan mengulang atau mau melihat bagaimana apakah teman-teman sekalian ya masih mengingat apa yang baru saja sudah saya sampaikan ya. Artinya ini saya mau memberikan refleksi ya, merefleksi adik-adik sekalian dalam materi kita di pertemuan ke-12 ini ya. Muhammad Agung ada? Ya. Silakan berdiri Muhammad Agung. Baik, yang saya lakukan hari ini yaitu faktor yang mempengaruhi realisasi akuntansi, yang dimana faktor-faktor IC. Baik, materi yang dapat saya ambil itu yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi akuntansi, di mana faktor-faktornya itu membentuk isu-isu pemeliharaan dan berkembang akan kebutuhan untuk pengembangan praktik. Itu kan ada dua, yang pertama itu faktor internal dengan faktor eksternal. Yang faktor internal itu dilihat dari jurnal riset ilmiah yang seminar riset akuntansi itu baik dari berbagai bidang, baik di bidang akuntansi maupun di bidang manajemen. Terus yang untuk kedua itu faktor eksternal, itu bisa dilihat dari pengaruh disiplin ilmu, kemudian dari ilmu finansial, faktor ekonomi, terus psikologi, matematika dengan statistik. Mungkin saja. Baik ya, terima kasih Muhammad Agung ya, silakan duduk. Baik, itu tadi sudah diulas kembali sama temannya materi kita pada siang hari ini ya.
Mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya ada penugasan untuk di minggu depan, ya, di mana adik-adik sekalian saya beri tugas untuk mencari, ya, tadi sudah kita bahas gimana cara mencari jurnalnya, ada nggak akses dalam mencari jurnal. Jadi penugasan ini adik-adik mencari satu buah jurnal, ya, yang berkaitan dengan isu atau riset akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi boleh dipilih salah satu, ya. Jadi masing-masing dari kalian harus membawa satu buah artikel, baik itu akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sudah jelas semua. Pertemuan kita pada siang hari ini saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.